Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh. Time to see your soul ahead, whatever may pass and whatever may before me. Let my heart sing, let the healing come. The sun's come out. It's time to see your soul again, whatever may come and whatever may before me.
terima kasih dan the evening comes. Together, Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name.
The dawning of heaven, Pasal 2, Khotbah 4, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya tahu bahwa Anda dan saya bergumul dengan 3 jenis hawa nafsu. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 ada tertulis, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Di sini 1 Yohanes, Alkitab berbicara mengenai hawa nafsu sebagai keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Kenyataannya adalah karena ketiga hawa nafsu inilah sehingga kita bergumul dalam kehidupan iman dan bahkan tersandung atas perkara-perkara dunia. Karena keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, kehidupan iman kita sering terganggu meskipun kita sudah diselamatkan, dan sangat menyedihkan hati saya kalau melihat hal itu terjadi. Alkitab sering menjelaskan kepada kita untuk menantikan hari kedatangan Tuhan kembali dan untuk bertekun sampai datangnya hari itu. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yakobus 5 ayat 7, "Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab kepada kita, saya yakin bahwa sampai hari itu, kita harus mendedikasikan diri untuk menyebarkan Injil air dan Roh, dan bertekun di dalam pekerjaan yang mulia ini sampai akhirnya. Saya tahu, tentu saja, bahwa kehidupan yang bersabar itu bukan kehidupan yang mudah. Kita menjalani berbagai macam keadaan kesulitan, bukan karena hal-hal lain, tetapi karena keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup kita sendiri. Tentu saja, mungkin Anda menganggap 3 hal ketamakan ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi untuk sungguh-sungguh berperang melawan semuanya itu dan mengikut Tuhan bisa menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Rasul Yohanes di sini mengatakan kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Memang, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, bahkan sedikit saja, dan kalau keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup masuk ke dalam hati kita,
sedikit saja, maka akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan iman yang benar. Ini tidak berarti bagaimanapun bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus memotong semua ikatan kita dengan dunia. Tuhan tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia dan hidup sepenuhnya terpisah dengan dunia. Namun, yang dikatakannya adalah bahwa kita harus meninggalkan ketamakan. Juga, tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk merendahkan dunia. Yang dikatakannya adalah agar kita berhati-hati terhadap 3 jenis keinginan di dalam hati kita. Sampai hari kematian kita harus hidup dengan memberitakan Injil. Karena di depan kita ada banyak sekali jiwa yang masih belum menerima pengampunan dosa. Namun ini bukan tugas yang mudah. Sungguh-sungguh sulit untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada semua manusia sebelum hidup kita berakhir. Meski demikian, tidak peduli kapanpun Tuhan datang kembali, dan tidak peduli kapanpun kita pergi dan menghadap hadirat-Nya, kita tetap harus memberitakan Injil air dan Roh sampai hari itu datang. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menempatkan kita di gerejanya, melindungi kita dengan pagar rohani, dan memampukan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh. Karena kita adalah sedemikian, sehingga hati kita ditarik ke dunia sedikit saja, kita tidak akan bisa melayani Injil lagi. Saya melihat bagaimana sulitnya memelihara hati yang beriman. Saya rasa lebih sulit daripada harus mengerjakan persiapan yang berat secara fisik. Pekerjaan fisik tidaklah terlalu berat dan juga tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita hanya perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi hati yang menjauh dari Allah adalah kutuk yang paling besar. Dan inilah yang begitu bermasalah dan sangat mengganggu. Karena itu Alkitab menasihati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Meski demikian, karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita, saya yakin bahwa kalau kita tidak jatuh ke dalam ketiga hawa nafsu itu, maka hal itu tidak akan menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Berapa banyak jiwa yang masih ada, yang harus menjadi sasaran kita memberitakan Injil air dan Roh, agar orang-orang itu juga bisa menjadi percaya kepada Injil air dan Roh dan diselamatkan dari segala dosanya. Kita tetap harus memelihara hati kita berbalik dari jalan kita yang salah dan hidup oleh iman. Siapa yang tahu kapan akan datangnya masa kesengsaraan besar yang 7 tahun itu di dunia ini? Di zaman dan masa ini, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Anda mungkin sudah mendengar tentang perubahan yang tidak wajar dan juga bencana-bencana alam yang muncul karenanya. Garis batas kutub selatan dilaporkan semakin menyusut dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa ini zamannya pemanasan global. Bencana alam yang besar yang terjadi sebagai akibat dilahirkan kembali dari air dan Roh. Perubahan iklim seperti El Nino sekarang menjadi peristiwa tahunan. Lebih lagi, zaman ini sudah dipenuhi dengan ketegangan dan konflik antar negara. Peperangan dan terorisme muncul tanpa berhenti. Zaman ini adalah zaman yang demikian. Jadi, ketika kita berpikir tentang bagaimana bisa memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita sendiri dan semua jiwa yang ada di seluruh dunia ini, dan juga tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan iman sampai harinya Tuhan kembali, kita tidak bisa tidak bersandar akan iman kepada Tuhan. Dan inilah alasannya mengapa kita harus tetap memelihara hati kita dalam segala kewaspadaan. Rasul Yohanes mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Siapa yang tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini? Karena semua manusia sangat mengasihi semuanya. Itu sehingga Yohanes mengatakan agar kita tidak mengasihi apa yang ada di dunia. Meskipun kita mengasihi apa yang ada di dunia, agar bisa memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang lain, kita perlu memelihara pengendalian diri di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan tenggelam oleh dunia. Memang sangat sulit bagi kita untuk tidak mengasihi dunia ini, karena kita memang hidup di dalamnya. Tetapi apapun alasannya, kalau kita mengasihi dunia ini, tidak ada ruangan bagi Allah di dalam hati kita. Dan kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak bisa memberitakan Injil air dan Roh kepada manusia. Inilah sebabnya kita tidak boleh I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed made me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, anoint me in spirit and in truth. Oh, thank you, Lord. We will stand, we praise you, Lord Jesus. Thank you for your grace, for your abundant mercy. We praise you, we worship you. Oh, oh, you are the Lord of Savior. You are our God. We praise you. We
I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me feel you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me read you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Oh, oh, oh. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all His word, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord. Ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang. Pasal 2, Khotbah 4, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya tahu bahwa Anda dan saya bergumul dengan 3 jenis hawa nafsu. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 ada tertulis, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Di sini 1 Yohanes, Alkitab berbicara mengenai hawa nafsu sebagai keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Kenyataannya adalah karena ketiga hawa nafsu inilah sehingga kita bergumul dalam kehidupan iman dan bahkan tersandung atas perkara-perkara dunia. Karena keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, kehidupan iman kita sering terganggu meskipun kita sudah diselamatkan, dan sangat menyedihkan hati saya kalau melihat hal itu terjadi. Alkitab sering menjelaskan kepada kita untuk menantikan hari kedatangan Tuhan kembali dan untuk bertekun sampai datangnya hari itu. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yakobus 5 ayat 7, "Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan." Sebagaimana yang dikatakan Alkitab kepada kita, saya yakin bahwa sampai hari itu, kita harus mendedikasikan diri untuk menyebarkan Injil air dan Roh, dan bertekun di dalam pekerjaan yang mulia ini sampai akhirnya. Saya tahu, tentu saja, bahwa kehidupan yang bersabar itu bukan kehidupan yang mudah. Kita menjalani berbagai macam keadaan kesulitan, bukan karena hal-hal lain, tetapi karena keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup kita sendiri. Tentu saja, mungkin Anda menganggap 3 hal ketamakan ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi untuk sungguh-sungguh berperang melawan semuanya itu dan mengikut Tuhan bisa menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Rasul Yohanes di sini mengatakan kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Memang, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, bahkan sedikit saja, dan kalau keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup masuk ke dalam hati kita sedikit saja, maka akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan iman yang benar. Ini tidak berarti bagaimanapun bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus memotong semua ikatan kita dengan dunia. Tuhan tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia dan hidup sepenuhnya terpisah dengan dunia. Namun, yang dikatakannya adalah bahwa kita harus meninggalkan ketamakan. Juga, tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk merendahkan dunia. Yang dikatakannya adalah agar kita berhati-hati terhadap 3 jenis keinginan di dalam hati kita. Sampai hari kematian kita harus hidup dengan memberitakan Injil, karena di depan kita ada banyak sekali jiwa yang masih belum menerima pengampunan dosa. Namun ini bukan tugas yang mudah. Sungguh-sungguh sulit untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada semua manusia sebelum hidup kita berakhir. Meski demikian, tidak peduli kapanpun Tuhan datang kembali, dan tidak peduli kapanpun kita pergi dan menghadap hadirat-Nya, kita tetap harus memberitakan Injil air dan Roh sampai hari itu datang. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menempatkan kita di gerejanya, melindungi kita dengan pagar rohani, dan memampukan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh. Karena kita adalah sedemikian, sehingga hati kita ditarik ke dunia sedikit saja, kita tidak akan bisa melayani Injil lagi. Saya melihat bagaimana sulitnya memelihara hati yang beriman. Saya rasa lebih sulit daripada harus mengerjakan persiapan yang berat secara fisik. Pekerjaan fisik tidaklah terlalu berat,
dan juga tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita hanya perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi hati yang menjauh dari Allah adalah kutuk yang paling besar. Dan inilah yang begitu bermasalah dan sangat mengganggu. Karena itu Alkitab menasihati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Meski demikian, karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita, saya yakin bahwa kalau kita tidak jatuh ke dalam ketiga hawa nafsu itu, maka hal itu tidak akan menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Berapa banyak jiwa yang masih ada, yang harus menjadi sasaran kita memberitakan Injil air dan Roh, agar orang-orang itu juga bisa menjadi percaya kepada Injil air dan Roh, dan diselamatkan dari segala dosanya. Kita tetap harus memelihara hati kita berbalik dari jalan kita yang salah dan hidup oleh iman. Siapa yang tahu kapan akan datangnya masa kesengsaraan besar yang 7 tahun itu di dunia ini? Di zaman dan masa ini, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Anda mungkin sudah mendengar tentang perubahan yang tidak wajar dan juga bencana-bencana alam yang muncul karenanya. Garis batas kutub selatan dilaporkan semakin menyusut dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa ini zamannya pemanasan global. Bencana alam yang besar yang terjadi sebagai akibat dilahirkan kembali dari air dan Roh. Perubahan iklim seperti El Nino sekarang menjadi peristiwa tahunan. Lebih lagi, zaman ini sudah dipenuhi dengan ketegangan dan konflik antar negara. Peperangan dan terorisme muncul tanpa berhenti. Zaman ini adalah zaman yang demikian. Jadi, ketika kita berpikir tentang bagaimana bisa memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita sendiri dan semua jiwa yang ada di seluruh dunia ini, dan juga tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan iman sampai harinya Tuhan kembali, kita tidak bisa tidak bersandar akan iman kepada Tuhan. Dan inilah alasannya mengapa kita harus tetap memelihara hati kita dalam segala kewaspadaan. Rasul Yohanes mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya." 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Siapa yang tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini? Karena semua manusia sangat mengasihi semuanya. Itu sehingga Yohanes mengatakan agar kita tidak mengasihi apa yang ada di dunia. Meskipun kita mengasihi apa yang ada di dunia, agar bisa memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang lain, kita perlu memelihara pengendalian diri di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan tenggelam oleh dunia. Memang sangat sulit bagi kita untuk tidak mengasihi dunia ini, karena kita memang hidup di dalam perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi hati yang menjauh dari Allah adalah